Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semuanya, kali ini kita akan membahas tentang qalqalah. Qalqalah menurut bahasa artinya gerak atau getaran suara, sedangkan menurut istilah bunyi atau membunyikan suara yang berlebih dari makhraj hurufnya. Qalqalah berlaku bila huruf qalqalah itu mati atau mati karena dihentikan. Kemudian jika kita suarakan, kita bunyikan, tidak terus menghilang, melainkan ada suara hilang perlahan atau memantul. Hurufnya ada 5, yaitu ba, to, qaf, jim, dan dal atau qad bujadin. Ada juga yang mengatakan baju di toko. Kemudian macam-macamnya ada 2, yaitu qalqalah sugro, kemudian qalqalah kubro. Qalqalah sugro itu bila huruf qalqalah mati berada di tengah kata. Kemudian bacanya tidak terlalu kuat pantulannya, seperti yaqta'una, yabghuna, yabghuna, yaqta'una, yadkhuluna, yadkhuluna. Kemudian yang kedua, qalqalah kubro, yaitu apabila ada huruf qalqalah yang mati bukan pada asalnya, dia mati karena dihentikan atau ketika berada di akhir kata ataupun tanda wakaf, maka disebut qalqalah kubro, artinya besar, biasanya berada di akhir kata. Contohnya mim masad, zatil buruj, zatil buruj, zatil buruj. Wa ishaq, wa ishaq. Itulah pelajaran kita hari ini tentang qalqalah. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda kita lanjutkan. Yang kedua, pelajaran tajwid kita adalah hukum bacaan ro. Cara membaca ro ada 2 macam, yaitu tafkhim dan tarqiq. Kita bahas dulu tentang tafkhim. Huruf ro, hukum bacaannya harus tafkhim atau dibaca tebal bila berada pada salah satu 4 keadaan sebagai berikut. Yang pertama, ro dibaca tebal apabila berada tanda baca fathah atau dhammah, ya, apabila berada tanda baca fathah atau dhammah. Contohnya rabbukum, rabbukum, ruziqna, 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 aro, aita, aita. Yang kedua, apabila huruf ra berada dalam tanda baca sukun dan sebelumnya berharakat fathah atau dhammah. Contohnya minal mursalin, minal mursalin, minal mursalin. Wa arjulakum, wa arjulakum, turja'un, turja'un. Yang ketiga, apabila keadaan wakaf atau diwakafkan sedang huruf sebelumnya berharakat fathah atau dhammah. Contohnya wal abtar, wal abtar, wal abtar, at-takatsur, at-takatsur, at-takatsur. Atau dalam keadaan diwakafkan sedang di antara huruf ra dengan huruf yang bertanda fathah atau dhammah terdapat huruf bertanda baca sukun, seperti fi lailatul qadri, fi lailatul qadri, la fi khusr, la fi khusri. Yang keempat, apabila dalam keadaan wakaf atau diwakafkan sedangkan huruf sebelumnya alif atau waw yang bertanda baca sukun. Contohnya al-ghafur, al-ghafur, bi ashar, bi ashar.
Al-Jabbar. Kemudian hukum bacaan ro yang kedua adalah ro tarki atau dibaca tipis. Huruf ro dibaca tipis yaitu harus berada pada salah satu dari 4 keadaan sebagai berikut. Yang pertama, apabila dalam keadaan tanda baca kasroh, tajri, karim, rijal, karim, rijal. Yang kedua, bila dalam keadaan sukun sedang huruf sebelumnya kasrah dan sesudahnya bukan huruf istilah. Huruf istilah adalah ghain, ta, qaf, za, dad, shad dan kha. Contoh Fir'auna, Miryah. Yang ketiga, apabila dalam keadaan wakaf atau diwakafkan sedang huruf sebelumnya sedangkan sebelumnya kasrah. Contohnya laqadir, min nasir. Yang keempat, apabila dalam keadaan diwakafkan sedangkan huruf sebelumnya ya sukun. Contohnya ala kulli syai'in qadir, innallaha sami'un basir. Itulah beberapa contoh bacaan ro, tafkim dan tarkik. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda kita lanjutkan. Yang kedua, pelajaran tajwid kita adalah hukum bacaan ro. Cara membaca ro ada 2 macam, yaitu tafkhim dan tarkik. Kita bahas dulu tentang tafkhim. Huruf ro, hukum bacaannya harus tafkhim atau dibaca tebal bila berada pada salah satu 4 keadaan sebagai berikut. Yang pertama, ro dibaca tebal apabila berada tanda baca fathah atau dhammah, ya, apabila berada tanda baca fathah atau dhammah. Contohnya Rabbukum, Ruziqna, Ruziqna, Aro, Aita. Yang kedua, apabila huruf ra berada dalam tanda baca sukun dan sebelumnya berharakat fathah atau dhammah. Contohnya minal mursalin, minal mursalin, wa arjulakum, turja'un. Yang ketiga, apabila keadaan wakaf atau diwakafkan sedang huruf sebelumnya berharakat fathah atau dhammah. Contohnya wal abtar, at-takatsur. Atau dalam keadaan diwakafkan sedang di antara huruf ra dengan huruf yang bertanda fathah atau dhammah terdapat huruf bertanda baca sukun, seperti fi lailatil qadri, la fi khusri. Yang keempat, apabila dalam keadaan wakaf atau diwakafkan sedangkan huruf sebelumnya alif atau waw yang bertanda baca sukun. Contohnya al-ghafur, bi ashar, al-jabbar. Kemudian hukum bacaan ro yang kedua adalah ro tarki atau dibaca tipis. Huruf ro dibaca tipis yaitu harus
berada pada salah satu dari 4 keadaan sebagai berikut. Yang pertama, apabila dalam keadaan tanda baca kasroh, tajri, tajri, karim, rijal, karim, rijal. Yang kedua, bila dalam keadaan sukun sedang huruf sebelumnya kasrah dan sesudahnya bukan huruf istilah. Huruf istilah adalah ghain, ta, qaf, za, dad, sad dan kha. Contoh Fir'auna, Fir'auna, Miryah. Yang ketiga, apabila dalam keadaan wakaf atau diwakafkan sedang huruf sebelumnya, sedangkan sebelumnya kasrah. Contohnya laqadir, laqadir, min nasir, min nasir. Yang keempat, apabila dalam keadaan diwakafkan sedangkan huruf sebelumnya ya sukun. Contohnya ala kulli syai'in qadir, innallaha sami'un basir. Itulah beberapa contoh bacaan ro, tafkim dan tarkik. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Baik Anda, berikutnya tadi sudah juga dipelajari tentang hukum qalqalah. Ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Kemudian tugas Anda adalah mencari contoh-contoh qalqalah, baik qalqalah sugro maupun qalqalah kubro dalam surat Al-Adiyat. Nanti berapa jumlahnya contoh-contoh qalqalah tersebut dalam surat Al-Adiyat, kemudian letaknya di ayat berapa saja. Nanti bisa dijawab di kolom komentar berapa jumlahnya, kemudian terletak di ayat berapa saja. Agar lebih paham, nanti bisa Anda baca kembali atau lihat kembali video sebelumnya atau mengulang video ini, sehingga Anda bisa mencari jawaban dari tugas tersebut di dalam surat Al-Adiyat. Terima kasih, selamat mengerjakan. Mudah-mudahan Anda paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda, berikutnya tadi sudah juga dipelajari tentang hukum qalqalah. Ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Kemudian tugas Anda adalah mencari contoh-contoh qalqalah, baik qalqalah sugro maupun qalqalah kubro dalam surat Al-Adiyat. Nanti berapa jumlahnya contoh-contoh qalqalah tersebut dalam surat Al-Adiyat, kemudian letaknya di ayat berapa saja. Nanti bisa dijawab di kolom komentar berapa jumlahnya, kemudian terletak di ayat berapa saja. Agar lebih paham, nanti bisa Anda baca kembali atau lihat kembali video sebelumnya atau mengulang video ini, sehingga Anda bisa mencari jawaban dari tugas tersebut di dalam surat Al-Adiyat. Terima kasih, selamat mengerjakan. Mudah-mudahan Anda paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah Anda belajar tentang qalqalah dan hukum bacaan roh, maka pada surat Al-Imran 159, Az-Zumar 53, kemudian An-Najm 39 sampai 42, maka tugas Anda adalah mencari contoh-contoh hukum bacaan ro dalam ayat yang disebutkan tadi di kolom komentar nantinya, dan akan menjadi nilai tugas bagi Anda. Nanti silakan diulang-ulang kembali teorinya tentang hukum bacaan roh, sehingga nanti bisa mencari contoh-contoh
hukum bacaan roh dalam ketiga surat tersebut. Baik, setelah Anda belajar tentang qalqalah dan hukum bacaan roh, maka pada surat Al-Imran 159, Az-Zumar 53, kemudian An-Najm 39 sampai 42, maka tugas Ananda adalah mencari contoh-contoh hukum bacaan roh dalam ayat yang disebutkan tadi di kolom komentar nantinya, dan akan menjadi nilai tugas bagi Ananda. Nanti silakan diulang-ulang kembali teorinya tentang hukum bacaan roh, sehingga nanti bisa mencari contoh-contoh hukum bacaan roh dalam ketiga surat tersebut. Baik, setelah Anda belajar tentang qalqalah dan hukum bacaan roh, maka pada surat Al-Imran 159, Az-Zumar 53, kemudian An-Najm 39 sampai 42, maka tugas Ananda adalah mencari contoh-contoh hukum bacaan roh dalam ayat yang disebutkan tadi di kolom komentar nantinya, dan akan menjadi nilai tugas bagi Ananda. Nanti silakan diulang-ulang kembali teorinya tentang hukum bacaan roh, sehingga nanti bisa mencari contoh-contoh hukum bacaan roh dalam ketiga surat tersebut.